dengan Bu Mega? Itu di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi. Kan harus dihitung secara politik, no. Kopi nomor 1 favorit semua orang, rasanya nikmat, nggak bikin kembung dan pasti selalu bikin kita happy. Pemirsa di rumah jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Senikmat diskusi kita pada malam hari ini, kita lanjutkan lagi. Happy dan nyaman. Jadi Mas Adi, teryakinkan tidak kalau terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega yang kata Gus Romli itu sudah ada waktunya, tinggal ya dikit-dikit teknis lah, itu bukan berarti akan terjadi politik transaksional, bukan berarti PDI Perjuangan akan gabung ke pemerintahannya Prabowo? Ya saya kira memang setiap pertemuan elit itu dibicarakan banyak hal ya, tentang koalisi, tentang negara, tentang bangsa, undang-undang Polri, tentang TNI. Tapi kan itu semuanya informatif ya. Tapi yang paling substantif itu pasti bicara tentang soal kemungkinan apakah ada titik temu yang bisa dikerjasamakan antara PDIP dan Gerindra. Itu nggak bisa ditutupi, Silvia. Kenapa begitu? Karena selama ini PDIP pun menganggap bahwa mereka ini tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto, bahwa kalah iya, tapi jarak psikologis dengan Prabowo itu masih ada jembatannya, agak berbeda dengan Jokowi. Kan ini yang repot cara menjelaskannya. Kalau kemudian PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, lalu bagaimana dengan Gibran yang itu adalah replika dari Pak Jokowi? Satu-satunya penjelasan menurut saya, mungkin PDIP akan tertarik bergabung kalau diajak dengan catatan hubungan Prabowo dan Jokowi tak lagi mesra seperti yang dulu kalah. Itu bisa menjadi pintu masuk. Tapi sepertinya kalau hubungan Jokowi, kemudian Prabowo Subianto tidak renggang, bulan madunya panjang, rasa-rasanya agak sulit bagi saya membayangkan betapa kemudian PDIP happy di dalam koalisi yang sebenarnya di situ ada sesuatu yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Kan itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan publik selama ini. Oleh karena itu kita tinggal tunggu apakah masuknya ini awal-awal ketika setelah 20 Oktober atau nunggu setahun ataukah nunggu 2 tahun. Karena variasi tentang koalisi mayoritas ini bukan lagi memperkuat barisan dan demi stabilitas. Saya menduga kenapa PDIP itu menjadi menarik diperbincangkan untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Mungkin Prabowo juga ingin mengantisipasi di 5 tahun yang akan datang partai-partai politik pendukungnya Kim Plus ini nggak ada yang bisa dijamin dan tidak ada yang bisa digaransi mereka akan tegak lurus. Partai-partai seperti Demokrat, PKS, Golkar ini kan suka nakal kalau jelang Pilpres. Mereka ini suka bermanuver, selalu muncul jadi partai yang selalu jadi oposisi dari dalam. Disitulah pentingnya melirik PDIP sebagai partai pemenang pileg untuk jadi partner. Apa yang dilakukan oleh PKS, apa yang dilakukan oleh Golkar zaman SBY, itu kan adalah sebagai bentuk gegenitan politik. Artinya apa? Separuh-separuh. DNA-nya sebagai bagian dari koalisi pemerintah, tapi mencoba untuk mengambil ceruk pemilih yang non pemerintah, yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Langsung saja ditanggapi Bang Irwan, nanti ke Bang Nasir. Yang nakal itu sebenarnya bukan Demokratnya, pernyataannya Bang Adit yang nakal. Demokrat itu teruji. Kita 10 tahun pemerintahan ya dengan segala dinamika koalisi kita tuntas sangat soft landing. Begitupun waktu oposisi. Gitu, dan kita kemudian mengawal ikut berjuang memenangkan Pak Prabowo, jelas kok rekam jejaknya Partai Demokrat gitu. Jadi ibaratnya komitmen 5 tahun ke depan termasuk juga mendukung keberlanjutan Pak Prabowo itu adalah perjuangan panjang. Makanya saya bilang kita kemudian tidak bicara lagi siapapun yang kemudian bergabung nyaman atau happy, tetapi bagaimana Pak Prabowo menjamin semua kekuatan politik ini untuk mewujudkan apa yang beliau cita-citakan termasuk sampaikan pada saat kampanye Pilpres kemarin. Pertumbuhan ekonomi 8%, 7-8% itu membutuhkan stabilitas politik yang panjang. Ya nggak bisa kita kemudian menghadapi huru-hara politik dalam negeri 5 tahun ini kemudian meraih pertumbuhan 8% itu. Sehingga menurut saya kalau kami ditanya nyaman, happy, tentu bagi kami kalau Pak Prabowo memang membutuhkan ya kekuatan-kekuatan politik ini dalam pemerintahan ke depan, ya tentu kita semua juga happy. Intinya bakal tegak lurus lah ya Demokrat ya. Oh Demokrat jelas
Termasuk juga kalau bicara mengenai koalisi dan lain-lainnya, kita nggak pernah. Kita nggak pernah kemudian bebankan atau apa. Bagi kami kembalikan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi. Oke, Mas Kodari dulu. Apakah PD Perjuangan kalau masuk, justru PD Perjuangan yang bisa menjadi penyeimbang, ini adalah garansi dari Pak Prabowo kalau ada yang nakal di partai-partai, ada yang nakal? Sebetulnya udah nggak perlu lagi, karena batas angka 80% itu sebetulnya sudah menimbulkan kondisi checks and balance di dalam. Gitu. Lain kalau misalnya cuma 50% atau 60%. PKS bisa ngancem-ngancem tuh, kalau gua keluar kurang dari 50%, dan matematika itulah saya kira yang membuat siapapun jadi presiden Indonesia pada hari ini pasti ngejar angka 70 atau 80% penguasaan partai politik gitu. Jadi sebetulnya memang kalau bicara kebutuhan untuk untuk meloloskan undang-undang, untuk bicara mengenai penganggaran, ya angka 80% itu lebih daripada cukup. Cuman memang begini, sekarang ini saya kira kita masuk pada situasi yang agak berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu, di mana kita punya ancaman yang sangat-sangat konsisten ya. Pertama, pandemi. Pandemi itu bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak lagi membutuhkan 100, 200, 500 tahun seperti sebelumnya. Yang kedua, Perang Dunia Ketiga. Nah, kalau Perang Dunia Ketiga itu kan betul-betul persatuan dan kesatuan itu menjadi sangat penting, karena pasti harus ada tindakan-tindakan darurat yang dilakukan. Tanpa kedua hal itu pun juga sebetulnya pertumbuhan ekonomi 8% juga membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa gitu, sehingga ya apa yang mau dicapai atau apa yang mau dikerjakan untuk mencapai 8% itu membutuhkan stabilitas politik yang luar biasa. Tapi sekali lagi hemat saya kata kuncinya itu ada di Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kalau bicara kondisi kebutuhan hari ini udah cukup. Kalau misalnya ada mau gabung lagi, tangan terbuka. Karena beliau kan ideologinya kan persatuan dan kesatuan, dan menyadari juga ancaman dari luar. Baik. Tapi soal luakofi, maksudnya kenyamanan, ketidaknyamanan tadi, itu ada di Ibu Mega. Oke. Bang Nasir. Ya gini, PKS itu kan pada prinsipnya mengajak dan membuka diri untuk bekerja sama. Di mana-mana itu. Ya. Terutama di pemilihan kepala daerah, kan itu prinsip PKS itu. Nah karenanya dalam konteks ini ketika kita membuka diri atau diajak, ya tentu saja selama ada kesesuaian, kita bisa bersama-sama bekerja sama. Kemudian soal fungsi kontrolnya bagaimana nanti Bang Nasir? Saya katakan DPR begini. Semuanya isinya partai pendukung pemerintah, gimana mau kritis? Nah di sini harus dipahami bahwa ini kan kita kehilangan makna sebenarnya. Begini, partai politik itu dia kan bukan hanya badan hukum, dia badan publik gitu loh. Sehingga dia juga harus menyerap aspirasi publik. Ini harus dipahami. Kalau ini dipahami bersama, maka fungsi kontrol di DPR itu juga bisa dijalankan. Karena begini, kekuasaan itu harus diawasi dan dibatasi. Ketika kekuasaan tidak diawasi, tidak dibatasi, yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan. Dan ini akan membahayakan demokrasi, membahayakan penegakan hukum kita, membahayakan juga soal idealnya etika. Memang DPR mendengar aspirasi publik, iya, tapi betul. bagaimana publik Jadi bisa memang, diyakinkan Zilvia tadi kan melihat DPR ada akan mendengar ada aspirasi situasi publik, seperti ini. bukan aspirasi ketua umumnya. Dijawab nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Tadi ada seperti ini, makanya kan harus kita makin lama harus dewasa kan, harus dewasa dalam berpolitik. Nah, bukan di DPR sebetulnya. Saya bayangkan nanti talkshow Metro TV gimana itu. Nah nanti kita bahas. Usai jeda. Nanti gini ya. Jadi kita kasih waktu lagi. Itu nanti kesini. Begini, ada partai-partai yang bekerja sama, ada yang sendiri-sendiri gitu loh. Ada yang bekerja, ada yang dikeroyok rame-rame, ada yang sendiri-sendiri. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Usai jeda pemirsa. Yang pentingnya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.